Kata siapa? Kata-kata gue. Oke, klasemen sementara acara musik Indonesia terburuk 2019. Wow. No. Ada 4 event yang pasti orang Indonesia pada tahu. Yang pertama Lokatara, yang kedua Lani dari Vision 5, yang ketiga Lala Fest, dan yang terbaru ini adalah musikologi. Peringkat bisa berubah-ubah sewaktu-waktu ya. Iya. Iya. Gue lihat itu di Twitter. Bener ya? Iya benar di Twitter. Ada grup WhatsApp-nya juga. Wow. Lu masuk grup ya? Musikologi bergabung terus kata Lala, selamat gabung ya. Gitu. Oh meme. netizen. Netizen memang selalu seperti. Tapi gue emang ngelihat musikologi. #musikologi 2019. Chaos banget, ada yang panggung sampai dibakar massa, ya kan? Dibakar massa, ada video-video, ada tulisan-tulisan yang mendeskripsikan event itu gimana. Dua line up katanya nggak jadi main. Berarti itu jalannya acara masih berjalan kan? Acaranya masih berjalan kan? Pas akhirnya doang. Pas yang mau akhir penutupan, ternyata gensetnya tuh di boykot gitu katanya. Gensetnya di boykot. Tapi beda sih. Bukan genset, jadi itu ada satu band yang mengeset. Jadi kan band-band tuh udah soundcheck tuh. Udah soundcheck rapi semuanya, tiba-tiba ada satu band yang abis soundcheck, abis manggung, si preset yang tadi udah soundcheck band-band itu dihapusin sama dia. Oh. Jadi si check soundnya lama, molor 2 jam. Harus ngeset lagi segala macam gara-gara dia, molor 2 jam, waktunya nggak cukup, band kedua terakhir nggak jadi manggung, ngamuk lah masa. Awal mulanya tuh gara-gara kehapus, terus molor 2 jam, gitu. Oke, gue sempat kepoin langsung Twitter, terus juga ngeliat di Instagram, di explore, kayak nggak mau suzon dulu. Event ini kenapa nih? Pasti kan kita harus cari tahu dulu kronologisnya. Yes, karena yang gue lihat di story-nya musikologi itu ada tuh orang-orang story, lah ini kapan? Ternyata beberapa jam yang lalu, 21 jam yang lalu, berarti sempet running kan, emang bener. Iya. Running, terus pas bagian Phil Koplo Over 20. sama 420. 420. Nah, ini nih katanya yang sampai delay ngaret 2 jam tanpa ada announce dari MC. Jadinya orang-orang langsung bereaksi marah karena ya mereka udah bayar terus tiba-tiba yang ditunggu-tunggu nggak ada, ngamuk lah. Dibakar. Kalau gue lihat dari story-nya Paul Cowers ya, katanya gini, terkait molornya acara itu udah kami koordinasikan dengan pihak kepolisian setempat, katanya gitu kan. Tapi secara mengejutkan pihak oknum keamanan melakukan sabotase terhadap genset kami. Bilang gitu. Padahal sebelumnya sudah kami beritahu nih sangat beresiko melakukan hal tersebut dan akan menimbulkan kerusuhan. Betul saja sesaat seringai selesai dan penanggung jawab acara kami sedang berdiskusi dengan salah satu pihak keamanan, tiba-tiba salah satu oknum keamanan yang tak kami kenal melakukan sabotase genset dan membuat massa kecewa. Begitu ternyata. Ada persabotase. Iya betul. Kalau kata gue, ya Kata lu gimana? berarti gini loh. Kalau zaman sekarang tuh kita bener-bener nggak bisa asal banget bikin event kayak jreng udah jadi tanpa harus punten-punten, harus permit sama kayak pihak keamanan, harus diobrolin dulu dari jauh-jauh hari ini, jangan sampai mereka datang terus kayak sabotase gitu loh. Ya, Pasti kan tiba-tiba. ada satu hal komunikasi yang nih antara panitia dan pihak keamanan, ya nggak sih? Gitu. Aku nggak mau suzon ya di sini ya. Waktu ada di Twitter yang digebukin, itu nggak ada satpam apa? Nggak ada security sama sekali apa? Yang keamanannya mungkin lagi sibuk diskusi kali. Sampai dipukulin ada di Twitter. Panitianya. Gak tau ada salah satu dari apa namanya? Phil Koplo ya? Iya, nggak ada salah satu dari Dari tim Phil Koplo ya, ada yang digebukin. Tapi nggak tahu juga sih. Tapi kan kita nggak boleh percaya dulu sih kalau kata gue dari media sendiri nih. Kadang yang di-shoot tuh bagian yang itunya doang, bagian yang benernya kagak di-shoot. ini bukan media ini. Netizen memang benar. Netizen melebihi jurnalis sekarang. Tapi ngeri ya. Yang dibakar ini bukan stage-nya deh. Itu stage-nya, bukan stage. Iya kan ini. Kayak Tenda. tenda gitu. Tenda biru Iya. kan mana? Tenda Destilat Besari dong. 3x4. Itu kayak buat Biasanya boot. pakai boot gitu kan. Bikin apa nih kita di boot itu? Oh wow.
Kalau stage kan gede ya, jadi kayak pas dilihat juga nggak segede itu sih yang di Iya kan kayak mikir ini panggung dirubuhin katanya emang stage-nya bentuknya segitiga, emang bukan yang dari kotak jadi segitiga. Terus ada penjarahan, aksi penjarahan, HT, terus kalau nggak salah ada Beanbag diambilin. beanbag, sound apa kabel perkabelan sampai si pihak vendor tuh ngepost gitu, tolong ini bukan kesalahan vendor, jadi yang ngambil atau menjarah barang-barang tolong dikembalikan ke kita, lapor ke pihak yang berwajib. Aduh, kesempatan banget ya. Itu dilaporin katanya. Beanbag hilang, Soalnya CCTV kan. beanbag. CCTV diambilin. Ada CCTV. Ada Nggak, pasti ada. CCTV hampir ribet dong. Iya. CCTV-nya. Buat apa di rumah juga ya kan? Gitu. CCTV Tapi sisi kiri, sisi kanan ya, ada semuanya di sana. CCTV bukannya band ya? CCTV. Jadi yang main itu ada dua ya, ada Phil Koplo sama 420. Nah kalau 420 itu emang si jadwalnya dia nggak bisa main malam karena dia kalau nggak salah harus ke Bali, dia itu jam berapa sih flightnya tuh, jadinya dia emang wah karena udah terlalu ngaret gue nggak bisa main. Kalau Phil Koplo katanya kalau gue lihat di Instagram Phil Koplo di ngepost kayak kita cuma dikasih tahu Phil Koplo nggak jadi main ya tanpa ada alasan yang jelas seperti itu. Tapi emang harus dibakar apa harus rusuh gitu? Karena ini mungkinnya apa si Phil Koplo kan kayak gue pengen banget Phil Koplo kesel kayak Masa? gitu sih. Oh emang Phil Koplo udah punya masa sampai segitunya? Iya nih. Banyak banget. Breaking news, ini dari akun Instagram Phil Koplo ya. Dengan sangat berat hati, Phil Koplo secara resmi menyatakan tidak jadi tampil di Musikologi malam hari ini. Supaya tidak terjadi kesalahpahaman, baiknya kita ceritakan kronologisnya. Kalau sesuai jadwal, kita harusnya tuh main jam 22.45. Tapi ternyata ada masalah teknis di atas panggung di luar kendali kami. Jadi acara ngaret 2 jam. Kami sendiri sudah standby jam 9 malam. Sayangnya acara keburu diberhentikan pihak berwajib dan panitia tidak memberitahukan solusi penampilan kami, mereka cuma pemberitahuan singkat kayak Phil Koplo nggak jadi main ya, udah aja. Katanya panggung sudah dimatikan dan kami sama sekali tidak bisa naik panggung untuk sekedar minta maaf secara langsung pada kalian. Mohon maaf khususnya untuk ya ini fansnya kayak Meledax Tangerang, Meledax Subang, Meledax apa dan lain-lain. Kemarin LPG aja nggak manggung di 7 Showcase aja nggak ada yang bakar. Padahal meledak loh itu kalau nggak jadi manggung, ya kan? Iya. Mungkin LPG-nya gasnya habis jadi nggak sempat meledak. Itu siapa ya? Libas Pop Group. Aduh mana aja lo Bel. Baru kebetulan. Jadi Sebelah sahabat kampus. Iya. Belum dari daerah. Oh iya benar. Kalau menurut gue, kata gue itu sebenarnya dari awal itu juga aku merasakan keganjilan untuk acara. Jadi kan Lihat pocong apa gimana? iya, keganjilan mungkin karena ada yang nyangkut. Jadi si Lokatara itu 4 tahun berturut-turut itu selalu kerjasama sama ada radio. Tahun ini nggak ada. Lokatara. Tahun ini nggak ada. Terakhir itu dia Maret apa Februari terakhir. Itu. Udah situ hilang orang si yang megang yang aku WhatsApp juga dia bilang bukan dia lagi yang pegangnya, jadi udah beda orang ternyata, tapi selama 4 tahun orangnya tetap sama. Nah terus si Musikologi itu sempat menghubungi Ardan juga untuk bekerja sama, kasusnya sama, tiba-tiba hilang juga nih, udah ngobrol mereka katanya mau main ke Bandung, mau ngobrol segala macam, tapi ternyata nggak ada kabar juga. Gitu. Terus bagaimana kan? Ya mungkin kuota habis. Nggak tahu juga ya, kayak ada something gitu. Oh iya, jadi Something- kayak ada yang nge something wrong, something undo gitu, something kebal. Samping kayak. Tapi yang dilihat dari Lokatara sendiri nih gagalnya kalau menurut lo emang dari mananya? Linu Oh. line up ya, line up. Tapi Lu udah ngeliat belum sih yang beberapa line up-nya update di story? Terus dia ya ngomong kalau see you Jakarta but not with Lokatara, lihat nggak? Yes, Yang ya, Hey itu. I'm Peachy ya. Itu gue baca juga kan di Instagramnya, di story-nya si Hey I'm Peachy itu. Jadi kalau dari story-nya dia cerita di backstage dia sama orang visa, orang imigrasi gitu. Terus diambil paspornya sampai mereka itu nggak bisa baliknya baru bisa besok karena ditahan paspornya. Terus juga mereka grumpy gitu sih orang-orangnya, makanya sebel banget sih Hey I'm Peachy. Emang pasportnya apa? Ya ampun paspor wifi gitu maksud lo? Lokatara tuh Kruangbin bukan sih? Kruangbin kan? Oh, yang sebelumnya tuh Kruangbin, Pamprefruit, Kruangbin, Boy Pablo.
Berarti intinya kalau kata gue permasalahan si band acara kemarin itu adalah gara-gara ada miss si salah satu band ya line up-nya si soundman-nya yang miss dan akhirnya membuat si soundcheck itu yang sudah di soundcheck kan hilang katanya kan gitu sampai ada permintaan maaf juga dari John Coppings. dari John Coppings. band rock ya gitu ada band rock gitu dia band pembuka Asal Pamulang. Pamulang dia itu jadi band pembuka mungkin main pertama setelah habis gitu beberapa kali soundcheck hilang karena menurut gue sebagai anak band itu soundcheck itu mungkin ada kan kayak penonton atau orang-orang yang nonton acara musik terus kayak anjir lila pisan soundcheck nah atau apa banget gitu ya karena mungkin ada tradisi kan seperti itu jadi ketika soundcheck nih gue nih misalkan pagi-pagi set itu kan kalau digital itu tinggal save misalnya tinggal keluarin tinggal roti itu beres nah ini soundchecknya dia hilang jadi ketika band mau main ya mulai lagi dari nol semuanya itu bikin lama gitu guys. Jadi kalau ditarik benang merahnya sih untuk musikologi yang kemarin itu lebih ke teknis berarti ya? Teknis sama juga ada permasalahan lain Juga sih. adalah penyediaan jamu tradisional yang dijanjikan ternyata si jamu tradisional katanya Jam operasional. Jamu tradisional. jamu tradisional Oh iya baik. Amerika tapi mereka tuh kayak menyebutkan dengan nama jamu tradisional padahal itu Amerika. Oh, Amerika. Gitu. Amer Anggur merah sudah nganggur mana-mana. Oke. Itu valid itu beneran emang ada Amer. Ya. ada Tapi orang tulisnya jamu Kayak synchronize dong berarti. orang tua gitu Tapi itu nggak ada lagi di Instagramnya. nggak ada lagi di Instagramnya. Nah itu kan sempat ada yang posting juga nih di Twitter yang masalah itu kayak katanya bla 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 tahunnya disita dan lain-lain gitu ya. Kalau kata gue, bikin event itu nggak gampang, ya kan? Banyak yang harus disiapin. Terus gimana? Ya, Ketiduran. yang gue maksud gara-gara gue ngomong gitu adalah Atau emang nah besok suratin aja lo keluarin. Ada apa? Keluarin aja lo unak-unak segala macam keluarin aja nggak sampai nangis gitu ah. emang kelihatan nangis gitu. Kayak nangis sedih gitu rasanya. Peluk. Enggak, ini udah nggak Ada apa? Kata gue, bikin event itu nggak gampang, gitu loh. Why? Jadinya ya hal ini bisa terjadi, gitu loh. Bahkan kita nih yang suka bikin event itu kaget sebenarnya ada event yang endingnya itu harus sampai bakar-bakar. crowdnya ngebakar, crowdnya rusuh, kekerasan. Maksud gue, kata gue sih ya, orang Indonesia udah pada gila ya. Emang Pada jadi berani sih. Pada berani. Berarti kita gila dong. Apa manusia sekarang emang udah pada gila ya? barbar sih kalau kata gue. Barbar itu ada Berani, maksud komen itu barbar banget sih gitu maksudnya. Oknum ya, kita bilang oknum tapi karena oknumnya banyak jadinya yang lain terprovokasi. Ikutlah bakar, ikut vandalisme kan. Cuman kalau misalkan kita lihat kadang-kadang gue juga berpendapat kayak sekelas Jakarta, IO-nya pasti mungkin mereka berpengalaman ya tahun ke tahun bikin event musik dengan skala yang cukup besar. Tapi kenapa hal-hal seperti ini teknis tuh kayaknya vital banget loh untuk sebuah event. Kenapa sampai lupa? Ini berarti kalau teknis itu stage manager yang harus tahu atau siapa sih? Ya project officer-nya lah yang paling tahu. Pasti kan setiap event punya divisi masing-masing kan. Ada yang tiketing, ada yang apa. Iya. Kalau stage manager udah pasti dia kan yang ngatur flow rundown si event itu kan. Yang ngatur flow itu stage manager. Iya pasti kan. Ada di stage, oke iya gitu sekarang dia main. Nanti dia ke LO nyampein ke band gitu. Kadang kan si band udah ada di mana set dulu ala bandnya baru datang. Terus kalau kata gue yang tentang event Leni. Oh pengalaman datang. Sendiri. Sama siapa gue waktu itu? Sama Eza ya? Sama Eza, iya benar waktu itu. Niatnya dua hari, tapi ternyata semua ditumpuk di satu hari. Jadi pas gue datang kemari, pas waktu itu datang pas hari pertama, itu tuh udah cewek-cewek yang datang, tapi nggak rusuh. Tapi itu ngantri sampai gerah-gerahan semua, sampai ada dialungin aqua gitu-gitu semua minum gitu. Tapi itu kan menurut media dan menurut Twitter, Instagram segala macam itu resenya di Leni kan. Itu gue baca. Itu gue baca tuh katanya Leninya yang katanya nggak mau opening act-nya Summerdos.
Nggak tahu deh kenapa, mungkin karena takut lebih bagus kali ya sama dosnya daripada Lady. Karena nggak mau dipakai alatnya, Iya. tetap gara-gara Lagi-lagi. jadi ketika band pembuka main itu rutinnya tuh akan kalau secara teknis itu rutinnya beda tuh. Oh. Yang harusnya bass, gitar apa, terus kalau yang dipakai sama dos dulu itu berubah lagi. Oke, jadi intinya kayak teknis tuh benar-benar penting banget ya. Iya. Itu Lenny, terus juga musikologi. Yang jelas kalau misalkan teknisnya Lala Fest juga. Ya, Semuanya di tenis masalahnya. teknis sih. Jadi ya ini miskoordinasi. Iya, Panitia. miskoordinasi. Jadi bukan cuma antara panitia aja yang harus koordinasi, tapi kalau menurut gue nih, kalau kata gue itu dia harus ke kayak ormas dulu, terus kayak tetangga, warga apa segala macam tuh harus diperhitungkan. Lebih ke pengamanan, permisin kali ya lo ya. Ngomongnya lebih ke permit itu makanya. Musikologi itu kan oknum keamanannya yang turun mensabotase, berarti kan ada miskomunikasi antara si yang penyelenggara dengan keamanan, itu seperti apa? Daripada miskomunikasi mending Miss Indonesia. Saya itu nanti saya. Atau gimana kalau hujan-hujan gini enaknya misro ya? Amis di jero. Setuju. Oke deh, daripada makin lantur ya. Iya, apa tuh kan ada miss call. Iya benar. Halo? Udah dimatik. Ya gitu ya. Teknis dan sudah kita bahas semua event-event. Ya, semoga nanti kalau ada Miss. bikin event nggak kayak gitu lah. Amin. Amin. Sampai ketemu di kata gue berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Bye. Gak jelas ya tadi ya. Mojong ngorok kali tadi cok. Cok, Masih tidur. Kata gue